Bidana Bagir bin Idrus ala Idrus dari kota Depok, Jawa Barat, beserta rombongan beliau. Untuk itu mari kita simak, kita dengarkan bersama. Semoga kita banyak mendapatkan wawasan untuk menambah rasa mahabbah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Habibana Habib Bagir. فليتفضل عليه مشكورا. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ذي الجلال وشائر الحرم والحلال، ثم صلاة الله والسلام على النبي المصطفى تهامي محمد الهادي من الضلال وأفضل الصحب وخير علي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه عدد قدر ومقدار العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Amma ba'd, yang kita muliakan para guru-guru kita semua yang ada di sini, dan juga para habaib, dan juga para kiai yang hadir di sini yang tidak bisa Al-Fagir sebutkan satu persatu. Namun kita doakan para guru-guru kita yang ada di depan ini, semoga Allah panjangkan umur mereka dalam keadaan sehat walafiat, dan Allah Subhanahu wa taala berkahi hidup beliau mereka ini, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga beliau, keluarga guru-guru kita, keluarga para masyayikh kita menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, dikabulkan hajat-hajatnya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga Bapak anggota dewan kita doakan semoga Bapak anggota dewan kita Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, Allah berkahi hidupnya, Allah lapangkan rezekinya, sehingga terus bisa mensupport, mendukung warganya di dalam kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengayomi masyarakatnya, mengayomi mencintai warganya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga jamaah yang hadir di sore hari ini, ibu-ibunya semoga keluar dari tempat ini dikabulkan hajat-hajatnya. Bapak-bapaknya yang hadir di sini, semua yang hadir di sini keluar dari tempat ini, insya Allah dikabulkan semua hajat-hajatnya. Ditambahkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, sore hari ini kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan ini adalah satu tradisi yang dimana dilakukan oleh orang-orang soleh terdahulu. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Dari mana? Ketika itu Nabi Muhammad SAW ditanya oleh sahabat, kenapa wahai Rasulullah engkau puasa di hari Senin? Asumtu li'annahu yawma wulidtu. Saya berpuasa karena di hari Senin adalah hari di mana aku dilahirkan ke muka bumi ini. Maka kalau orang Jakarta bilang belajarnya nggak ngopi, ngantuk. Atas keutamaanku, apa keutamaan Allah? Ulama menafsirkan bahwa keutamaan Allah adalah Al-Quranul Karim yang diturunkan melalui Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bifadlillah, keutamaan Allah, fadl. Wa birahmati, apa itu rahmatnya Allah? Rahmatnya Allah yang paling agung adalah Nabi besar Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Fabidzalika falyafrahu, kata Allah, dengan dua hal tersebut bergembiralah. Ini adalah fi'il amr, perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk gembira atas dua hal, atas Al-Qur'anul Karim sebagai pedoman kita, pegangan kita, sebagai suri teladan kita, sebagai rujukan kita ketika kita mengambil sebuah hukum, dan yang kedua Nabi besar Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Dengan dua hal tersebut kita diperintahkan untuk gembira atas dua hal tersebut. Betul? Nah, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tujuannya untuk kita mengenal sosok Nabi besar Muhammad SAW. Kalau nggak kenal maka tak sayang, betul? Orang kalau nggak kenal nggak mungkin sayang. Gimana mau sayang? Kenal aja enggak, betul? Maka kita harus mengenal siapa itu sosok Nabi besar Muhammad. Kalau kita mengenal, kata Imam Ali beliau mengatakan, man arafa, pandang wajah Nabi sekilasan, maka dia akan terpesona dengan kewibawaan Nabi besar Muhammad SAW. Yang cuma melihat saja terpesona atas wibawa. Dilanjutkan lagi kata Imam Ali, barang siapa yang mengenal sosok Nabi besar Muhammad, mempelajari, duduk bersama Nabi besar Muhammad, maka dia akan cinta habah, dia akan memiliki rasa cinta yang luar biasa kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dan ini dibuktikan bukan sekedar ucapan belaka. Berapa banyak daripada kaum kafir Quraisy, ya, di antaranya paman Nabi Muhammad SAW yang mengingkari Nabi, yang benci kepada Nabi, itu dia tidak mau memandang wajah Nabi. Kalau ketemu Nabi buang muka. Kenapa? Karena dia takut cinta sama Nabi. Karena wibawanya yang ada di dalam diri Nabi luar biasa. Musuh-musuh Nabi ketika berhadapan dengan Rasulullah baru melihat, baru berjumpa, gemetar tubuhnya karena wibawa yang ada di dalam diri Nabi Muhammad SAW. Dan ketika sahabat-sahabat Nabi, ketika mereka sedang duduk bersama Nabi, demi Allah di dalam diri mereka hilang semuanya pikiran. Istri, anak, waktu, makan, semuanya mereka hilang. Karena apa? Karena rasa cinta mereka dengan Nabi besar Muhammad SAW. Sahabat itu kalau sudah duduk sama Nabi 2 jam, 3 jam lupa, nggak sadar. Istrinya dia lupa, anaknya dia lupa, orang tuanya dia lupa, semuanya dia lupa. Sudah terpesona, terkagum ya dengan sosok Nabi besar Muhammad yang memiliki keindahan yang luar biasa. Ini Nabi besar kita Muhammad SAW, yang dimana Allah pun banyak memuji Nabi besar Muhammad SAW. Tadi di dalam qiraah dan di dalam yang dibacakan oleh qari kita itu menceritakan bagaimana sosok Nabi besar Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqil azim, kata Allah, sesungguhnya engkau dalam diri engkau ya terdapat akhlak yang mulia. Asiddahu 'alal kufar wa ruhama bainahum. Ya, Nabi itu tegas di dalam ketika menegakkan keadilan, menghadapi musuh-musuhnya. Nabi tegas, tetapi sifatnya Nabi sangat penyayang kepada sesama, kepada muslimin, kepada sahabat-sahabat Nabi, bahkan kepada umatnya, sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Ini sifat yang agung yang Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan itu di dalam kitab Simtul Duror yang kita baca tadi, Al-Habib Ali beliau mengupas sedikit tentang sosok Nabi besar Muhammad SAW. Jamaah ini kemudian Allah, saya mau tanya, jawab dari hati yang paling dalam. Tahu nggak artinya tadi ketika kita baca Simtul Duror? Tahu nggak kita artinya? Ada yang tahu artinya tadi? Yang kita baca tadi, ada yang tahu artinya? Hah? Jawab, ada yang tahu nggak? Nggak tahu.
Hampir rata-rata nggak tahu, betul. Tapi saya mau tanya, tadi ketika dibacakan Maulid Syamsul Duror, tenang nggak hati kita? Nyaman nggak hati kita? Padahal kita nggak tahu artinya, betul? Segitu hebatnya nih Maulid, kita nggak tahu artinya saja, Allah berikan ketenangan kepada diri kita. Paham? Bagaimana keadaan mereka orang-orang yang tahu dan yang menulis Al-Habib Ali menulis Syamsul Duror ini, bagaimana keadaan mereka? Kita saja yang tidak tahu artinya, kita tidak tahu maknanya saja, ketika kita baca Maulid, hati kita tenang, masalah-masalah seakan-akan hilang seketika. Bagaimana dengan keadaan orang yang tahu artinya? Maka Al-Habib Ali mengatakan di dalam pasal yang sebelum doa, beliau menceritakan Syama'il Muhammadiyah, gambaran menceritakan tentang sosok Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu beliau mengatakan? Walaqad istasafa Sallallahu Alaihi Wasallam min mahasinil akhlaq. Ya, bima tadiqan kitabat kutubul Allah. Al-Habib Ali mengatakan, sungguh agung, sungguh mulia akhlak budi pekerti Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya, kata Habib Ali, ditulis tentang budi pekerti Nabi, tentang akhlak Nabi besar Muhammad, tentang sosok Nabi besar Muhammad, maka kitab yang besar, sebesar apapun itu kitab, akan menjadi tipis, menjadi kurang, karena tidak sanggup menulis daripada Nabi besar Muhammad. Itu lihat indah kalimatnya Habib Ali. Bima tadi kalau kita betul-betul Allah akan sanggup itu kita nulis semua. Karena Sallallahu Alaihi Wasallam ahsanan nas khuluqan. Sesungguhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebaik-baik manusia di dalam penciptaan dan di dalam akhlak. Inilah sosok Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita mengenal Nabi, maka kita akan mencintai Nabi. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai di akhir hayatnya, beliau yang diingat adalah kita umatnya. Dalam keadaan sakaratul maut yang disebutkan ummati. Bukan cukup di dalam sakaratul maut pun, saking cintanya Nabi di alam barzakh pun masih mengingat kita. Nanti kelak juga di yaumul kiamah, dia ada di mana di hari dibangkitkan kita di yaumil mahsyar kelak nanti, maka Nabi yang memohon sama Allah untuk bisa memberikan menyelamatkan daripada umat. Ini cintanya Nabi kepada kita. Ada sempurna. Kalau di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah kalam Imam Tirmizi itu digambarkan bahwa ketampannya Nabi luar biasa. Memiliki kulit yang indah putih, wajahnya tampan, bibirnya kemerah-merahan. Ketika beliau marah, maka kulitnya memerah. Saking putihnya itu diibaratkan putih bagaikan fiddah, perak, putihnya bagus, putih yang indah. Kulitnya itu indah, cakep, bagus, wibawa. Ketika itu sahabat Nabi Muhammad SAW ketika melihat Nabi di malam hari keluar, saat itu bulan purnama. Bulan purnama itu paling indahnya bulan. Maka ketika itu sahabat melihat bulan purnama, melihat wajah Nabi, lihat bulan purnama, melihat wajah Nabi. Sahabat mengatakan, demi Allah bulan purnama tidak ada apa-apanya dibanding dengan wajah Nabi SAW. Ini sosok Nabi kita Muhammad SAW. Maka dalam tema ini kita diajarkan bagaimana cara kita berhijrah, betul. Melalui bagaimana kita mengikuti Nabi besar Muhammad SAW. Sosok tauladan yang harus kita ikuti adalah Nabi besar Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Di dalam diri Nabi besar Muhammad terdapat akhlak yang mulia. Satu contoh, ini lihat. Habib Ali pun mengatakan bahwa Rasulullah SAW la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Beliau tidak pernah mengucap atau berbuat kecuali yang indah, yang baik,
Muhammad ahlal wara mantiqan wa asdah. Nabi itu bagaimana sih kalau berbicara? Nabi kalau berbicara katanya Habib Ali, ahlal wara itu ucapannya tuh enak, manis, indah, kata-katanya itu tersusun rapi, nggak pernah nyakitin orang, nggak pernah bikin orang sumpek, nggak pernah bikin orang marah. Mantiqan wa asdah, dan selalu ucapannya itu dibenarkan, jujur. Inilah Nabi Muhammad SAW. Ini sangat luar biasanya Rasulullah SAW. Ada salah satu orang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Lihat akhlaknya Nabi. Ada satu orang datang kepada Nabi. Saat itu Nabi sedang duduk sama para sahabat-sahabatnya. Ini orang datang tahu-tahu, ya Rasulullah, izinkan saya untuk supaya saya bisa zina. Ini depan Nabi. Coba kalau kita ada guru datang, siapa yang kita segani. Ada tahu orang datang ngomong, guru, saya pengen zina, bolehin dong. Gimana kita tanggapan kita? Hah? Misal ada dulu zamannya Guru Zaini lagi duduk nih sama guru-guru, sama orang-orang alim. Terus datang orang tahu-tahu anak muda. Guru Zaini, saya mau izinin. Kita gimana sebagai pecintanya? Marah nggak? Ini orang suul adab, betul? Ya, minta izin zina. Bilang, sedangkan zina itu perbuatan yang jelas hukumnya. Haram, diharamkan oleh Allah Subhanahu. Saat itu sahabat juga sama posisinya. Mereka marah. Ini sedang sama Rasulullah. Kok tahu-tahu orang datang minta izin zina? Di mana akalnya? Betul. Sahabat saat itu gerak, marah. Maka apa dikatakan Nabi? Jangan, sabar. Ini akhlaknya Nabi. Kalau kita coba ada orang begitu, marah kita, betul. Lo nggak tahu ada. Ini ada guru besar, ada ulama ngomong begitu, betul. Ini lihat Nabi. Karena apa? Yang Nabi lihat itu ada dua sisi. Yang pertama yang Nabi lihat, ini orang mengucapkan kalimat tersebut, ini pasti ada sesuatu. Betul nggak? Kalau nggak ada sesuatu, nggak ada tekanan di dalam dirinya, nggak mungkin ini orang ngomong begitu. Yang kedua, Nabi ingin ini orang bertobat. Kalau kita hadapi dengan emosi, dengan amarah, maka ini orang makin menjadi, betul. Ini yang dilihat oleh Nabi. Apa coba lihat? Apa yang dilakukan Nabi? Kata Nabi, sini mendekat. Lihat akhlaknya. Orang datang minta izin zina, ya, di hadapan Nabi. Nabi jawabannya senyum, sini dekat. Itu orang, coba kita bayangkan. Kita bayangkan posisi orang tersebut yang ngajak, yang manggil Rasulullah, coba suruh dekat. Bagaimana perasaan saat itu? Hancur nggak? Senang nggak hatinya? Dia pasti merasakan yang hal yang luar biasa. Kenapa? Saya sudah ngomong yang nggak baik, saya minta izin yang dimana diharamkan oleh Allah, tetapi saya suruh dekat sama Rasulullah. Betul nggak? Disentuh hatinya sama Nabi. Sampai orang tersebut mendekat. Kata Nabi, sini lagi dekat lagi. Sampai saat itu, sampai antara lututnya orang tersebut dengan lututnya Nabi menyatu. Saking dekatnya. Disentuh sama Rasulullah itu. Hatinya disentuh sama Nabi. Ini cara dakwah Nabi seperti ini. Menyentuh hati. Maka kita jangan sampai kita kalau mengajak seseorang, ketika ada orang yang berbuat dosa, bermaksiat, jangan kita hancurkan dia dengan kata-kata yang jelek, tapi sentuh hatinya. Ini ajaran Nabi besar Muhammad SAW. Dibilang, kata Nabi, setelah duduknya sangat dekat, ini bayangin duduknya dekat sama Nabi. Kita dekat sama ulama aja duduknya bagaimana, kita gemeter nggak kita? Sama orang soleh, ya? Kita duduk sebelahan gemeter nggak? Bagaimana dengan Rasulullah SAW? Ini orang ketika sudah bersentuh dengan tubuhnya Nabi, gemeter ini orang. Nabi nggak bilang, zina itu haram, nanti itu masuk neraka. Enggak. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Nabi bilang sama ini orang, kamu punya saudara perempuan nggak? Punya, Nabi. Kalau seandainya saudara perempuan kamu ada yang zina, ada yang meniduri, ada yang berzina dengannya, kamu marah?
menghancurkan rumah tangga, menghancurkan harkat martabat keluarga saya. Nabi tanya lagi, punya ibu perempuan? Punya. Kalau seandainya ibumu ada yang menzinai, marah nggak? Marah Rasulullah. Itu orang tua saya, kehormatan saya. Ditanya lagi, kalau seandainya kau punya istri, ada yang berzina, ada yang zinain istri kamu, marah nggak? Ya jelas saya marah. Maka Nabi tersenyum saat itu. Nah, sebaliknya, perempuan yang kau zinai itu pasti salah satu di antara adiknya seseorang, atau ibunya seseorang, atau anaknya seseorang. Betul nggak? Maka saat itu dia menangis. Oh iya, menangis. Dia tahu bahwa kenapa Allah mengharamkan zina. Dia tahu sebabnya Allah itu mengharamkan sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Maka saat itu orang tersebut dipegang hatinya oleh Nabi besar Muhammad SAW. Sudah dikasih tahu sama Nabi, dibuka wawasannya, didoakan oleh Rasulullah SAW. Dipegang hatinya. Setelah selesai didoakan oleh Nabi besar Muhammad SAW, ketika Nabi mengangkat tangannya daripada dadanya, maka saat itu orang tersebut mengatakan, demi Allah, saat ini perbuatan yang saya paling benci adalah zina. Sebab apa? Didoakan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Itu ya, akhlaknya Nabi Muhammad SAW luar biasa. Maka jamaah ini muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau di antara kita semua menghidupkan lagi akhlak bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW, maka tidak akan ada namanya perpecahan, tidak akan ada namanya permusuhan, tidak akan ada namanya kesalahpahaman. Karena ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, mulia Nabi besar Muhammad SAW. Nah, ini momentum peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Peringatan Maulid adalah di mana kita merayakan ulang tahun Nabi besar Muhammad SAW. Betul. Kalau seorang istri, ketika istrinya ulang tahun, suaminya memberikan kado kepada istri tersebut, memberikan hadiah. Kalaupun dia nggak punya uang, minimal ucapan indah, betul. Selamat ulang tahun istriku. Senang hati istrinya, betul. Kenapa? Karena ada yang memperhatikan, di saat hari lahirnya ada yang ingat. Betul. Istri juga sama, kalau suaminya ulang tahun pasti memberikan sesuatu. Kalaupun nggak bisa, dengan ucapan selamat ulang tahun suamiku sayang, semoga panjang umur, betul. Ini kalau ada rasa cinta tumbuh, betul. Maka akan memberikan sesuatu yang indah kepada orang yang kita cintai. Nah, ini ulang tahunnya Nabi. Maka kado apa yang kita berikan kepada Rasulullah? Coba kita renungkan. Kita mau kasih kado apa kepada Nabi besar Muhammad SAW? Mobil, Nabi nggak butuh mobil. Harta, Nabi nggak butuh harta. Jabatan, Nabi nggak butuh. Yang Nabi mau, yang Nabi harapkan adalah ketika umatnya menghidupkan sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Ini kado terbaik untuk Nabi. Ketika pejabat bisa mengayomi masyarakatnya, bisa berlaku adil, ini hadiah terbaik untuk Rasulullah. Ini kado terbaik untuk Nabi besar Muhammad. Ketika sang ayah bisa menjaga istrinya, aurat istrinya, bisa menjaga tubuh istrinya, menjaga aib daripada istrinya, bisa mendidik istrinya, ini kado terbaik untuk Nabi besar Muhammad. Sang istri bisa taat kepada suami, bisa nurut apa kata suami, menjaga tubuhnya, menjaga auratnya, menjaga segala hal yang diharamkan oleh Allah. Ini adalah bukti kado terbaik untuk Nabi besar Muhammad. Sang anak taat kepada orang tuanya, tidak membantah, tidak melawan orang tuanya, tidak melawan apa yang diperintahkan orang tua, maka ini adalah kado terbaik untuk Nabi besar Muhammad. Ini kado terbaik untuk Rasulullah. Berikan kado terbaik di hari miladnya Nabi besar Muhammad. Kalau sang istri bisa memberikan kado terbaik untuk suami, kalau sang suami bisa memberikan kado terbaik untuk sang istri, kenapa kita tidak bisa memberikan kado terbaik untuk Rasulullah? Apakah kita sudah tidak cinta lagi kepada Nabi besar Muhammad? Sedangkan yang menolong kita demi Allah, yang bisa menolong kita hanya Rasulullah. Suami ketika nanti diambil maksar nggak bisa nolong. Bahkan para nabi pun mengatakan nafsi saat itu. Uruslah
dirimu sendiri. Saya nggak bisa ngurus. Saya juga takut akan murkanya Allah. Para nabi aja takut saat itu. Nabi besar Muhammad yang menolong kita nanti. Lalu kenapa kita tidak memberikan kado terbaik di hari Milad? Jangan sampai kita memberikan kado terburuk atau memberikan kotoran dosa kita kepada Nabi besar Muhammad. Coba kita bisa bayangkan, kita renungkan. Orang tua kita ulang tahun, terus tahu-tahu kita belikan kado isinya kotoran. Mama kotoran manusia. Marah nggak orang tua kita? Hah? Ibu kita ulang tahun, di hari ulang tahun kita bawa kado tapi isinya kotoran hewan atau kotoran manusia. Marah nggak? Marah nggak? Saat ulang tahunnya Nabi kita berikan kotoran di wajah Nabi, kotoran dosa kita. Terus pertanyaannya, terus nanti kita mau minta syafaat sama Nabi, mau minta syafaat sama Rasulullah di hari ulang tahunnya yang dimana orang sibuk sholawat, orang sibuk memperbanyak ibadah sunnah-sunnah untuk menggembirakan Nabi. Kayak kita dosa berbuat maksiat, kita ngelemparin wajah Nabi dengan kotoran dosa kita. Emang di pikiran Nabi nggak tahu kita berbuat apapun? Nabi tahu, demi Allah Nabi tahu. Nabi mendapat laporan umatnya dari Allah. Ini loh Rasulullah, ini si fulan sedang maksiat. Ini loh Rasulullah, si fulan sedang ibadah. Ini loh Rasulullah, si fulan sedang begini. Dapat laporan. Nah kita mau berikan laporan mana? Terserah kita. Laporan yang baik, Nabi tersenyum. Falhamdulillahirobbil kata Nabi. Maka aku di alam barzah mengucapkan syukur kepada Allah ketika mendapat laporan yang baik. Kalau laporan yang jelek, apa yang dilakukan dalam istighfar Nabi? Mohon ampunan ya Allah, ampuni dosa hambaku ya Allah. Dia sedang lalai ya Allah, dia sedang bermaksiat ya Allah. Masa di hari ulang tahunnya Nabi, Nabi sedih. Masa di hari ulang tahunnya Nabi, Nabi istighfar gara-gara kita. Tentukan, hai jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Renungkan ini. Jadikan ini sebagai ajang untuk kita merubah diri kita semuanya, untuk menjadi yang lebih baik, untuk menjadi orang yang lebih baik, sehingga membuat Nabi tersenyum, sehingga membuat Nabi bangga kepada kita. Saatnya sekarang. Yang kemarin-kemarin kita malas-malasan ibadah, ayo tinggalkan. Jangan sampai kita malas. Yang kemarin kita kurang ajar sama orang tua, ayo kita tobat, minta maaf sama orang tua, minta ampun sama mereka, cari ridhonya mereka. Yang kemarin kita masih malas-malasan di dalam ibadah semangat, ayo bulan ini perbanyak kita sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW, sehingga kita diizinkan oleh Allah memandang wajah Nabi besar Muhammad SAW. Saya mau tanya, pengen nggak sih ketemu Nabi? Pengen nggak? Pengen nggak jumpa sama Nabi dalam mimpi? Dalam hadisnya Nabi SAW bersabda, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani, fa inna syaitan la tamathulu bihi." Barang siapa melihatku di saat dia tidur, maka sesungguhnya dia benar-benar melihatku, karena setan tidak bisa menyerupai aku. Tapi bagaimana caranya? Caranya kita perbanyak sholawat, tumbuhkan rasa rindu kepada Rasulullah. Bayangkan Nabi, mau tidur bayangkan Nabi, bangun tidur bayangkan Nabi, tanamkan kerinduan yang luar biasa. Maka insya Allah kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Pasang target bulan ini. Ini masih di awal-awal, mobil awal. Pasang target berapa banyak sholawat yang kita akan persembahkan untuk Rasulullah SAW. Kita pasang target, kita semuanya pasang target perbanyak sholawat. Maka insya Allah ada yang mungkin kalau kita perbanyak sholawat, kita tanamkan kerinduan yang luar biasa, maka kita akan bisa berjumpa bersama Muhammad SAW. Contoh kita kadang kalau misal jauh dari anak, itu kan kadang kita bayangin anak, betul. Kalau kangen lama nggak ketemu anak merantau jauh, itu kan pasti kita bayangin anak kita sedang apa ya, betul. Karena saking apa rindunya tuh. Maka ketika kita bayangin, kita tertidur, biasanya kita mimpi anak kita kan. Nah itu caranya begitu. Kalau kita bayangin Nabi, kita bayangin Nabi terus, kita rindu sama Nabi. Setiap mau tidur kita bayangin Nabi, kita rindu sama Nabi, kita ungkapkan terus rasa rindu sama Nabi, maka tidak mungkin Nabi gak hadir di dalam mimpi kita.
Kalau Nabi sudah hadir dalam mimpi kita, maka pasti sebelum meninggal Nabi akan hadir di dalam nyata kita. Ini dikatakan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan hikmah maulid ini menjadikan kita semakin cinta kepada Rasulullah SAW, semakin bisa memakmurkan mushola ini, memakmurkan majelis-majelis ta'lim. Kita hidupkan majelis-majelis ta'lim, kita cintai guru-guru kita taat kepada mereka, kita melakukan hal-hal yang dicintai oleh Rasulullah SAW, sehingga kita keluar daripada bulan ini diampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang wajah Nabi besar Muhammad, melihat sosok Nabi besar Muhammad yang indah, yang tampan. Ya Allah, izinkan mata kami memandang Rasulullah. Ya Allah, izinkan mata kami ya Allah memandang wajah Nabi besar Muhammad. Ya Allah, inilah harapan kami ya Rabb, kerinduan kami ya Rabb, dengan kemuliaan Rabiul Awal. Dengan kemuliaan Rabiul Awal ini ya Rabb, izinkan mata kami yang kotor, mata kami yang sering melihat yang haram. Ya Allah, ingin memandang wajah Nabi besar Muhammad. Ampuni dosa mata kami ya Rabb, ampuni dosa mata kami, ampuni dosa kami. Amin ya Allah. Ampuni dosa kami ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidina Muhammad sayyidina fi din wa barakatan fil umur wa ziyadatan fil ilmi wa ziyadatan fil hilm wa ziyadatan fit taqwa wa ziyadatan iman wal akhlaq. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik Allahumma ij'alna jama'ana jam'an marhuma. Allahumma ij'alna jam'an mutafarriqan min ba'di tafarruqan ma'suma. اللهم يا مخوي الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم يا مخوي الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم يا مخوي الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم يا قادم الإحسان يا دائما يا باسط الرزق يا سل الخيرات يا واصل العطاء يا دافع البلاء يا دافع البلاء يا دافع البلاء يا سامع الدعاء يا حاضر ليس بباب يا موجود إذا سديت يا حفظ لطف يا لطفني حليم لا يجل. اقضي حاجتنا كثير يا رب، اقضي حاجتنا كثير وأنت عليم بها وخبير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.